sebuah perjuangan yang sudah dilakukan oleh Indonesia U19. Mereka berusaha melewati bagaimana fase latihan yang keras, latihan yang membuat mereka lelah, membuat mereka letih, membuat mereka menangis, dan juga fase di mana mereka sempat mengalami kekalahan dalam persiapan, fase di mana mereka mengalami cedera, fase di mana mereka mengalami luka, di mana fase mengalami yang namanya kefrustasian. Tetapi di malam hari ini di Stadion Gelora Bung Tomo yang ada di Surabaya, semua fase yang telah dilewati akhirnya membawa Indonesia menjadi juara kembali. Indonesia kembali berjaya dan Indonesia kembali mengangkat piala dan Indonesia merayakannya. Indonesia memberikan sebuah hasil yang sangat luar biasa dan Indonesia dari Sabang sampai Merauke merayakan kemenangan yang luar biasa. Kemenangan penuh dengan air mata, kemenangan dengan penuh sukacita, dan piala sudah berhasil digenggam dan Indonesia patut bersyukur. Alhamdulillah. Dan Indonesia, Garuda di dadaku, dan Garuda selalu berhasil memberikan sebuah hasil yang luar biasa dan Indonesia menjadi juara. Luar biasa, saya kira memang ini kulminasi ya dari pengorbanan mereka yang begitu panjang. Seperti dikatakan Legend Seven, mereka harus berlatih 2-3 kali dalam sehari, waktu yang sangat lama yang harus mereka jalani kebersamaan, juga latihan yang sangat keras. Ini saya kira memang prestasi yang perlu kita rayakan ya, karena sebelum ini timnas kelompok umur kita juga berjaya ketika era Bima Sakti kita bisa menjadi juara AFF U16, kemudian dilanjutkan oleh timnas SEA Games kita juara juga, dan kali ini 3 kalinya dalam tempo 2 tahun terakhir ya kita mengangkat trofi 3 kali, yaitu di Asian Boys Under 19. Bukan, Anda janji kan? Benar kiri. Pasangan kita. yang memang didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga rasa penuh bangga yang diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk perjuangan Garuda Muda Indonesia U19 dengan meraih gelar juara kedua kalinya di ASEAN Under 19 Boys Championship 2024. Hormat saya juga untuk para penonton, hormat saya juga untuk Ultras Garuda, untuk La Grande Indonesia, dan seluruh pecinta sepak bola di tanah air. Memiliki keyakinan bahwa potensi sepak bola kita, anak-anak muda kita sebetulnya sangat baik ya. Kita sudah membuktikan di level usia U16, U17. Hari ini kita membuktikan di level U19, sebelumnya kita juga membuktikan di level usia U23. Kita punya bakat-bakat besar yang tersebar di seluruh tanah air. Tugas negara, tugas PSSI adalah menemukan bakat-bakat itu melalui kompetisi. Memberi ruang kepada mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka.
Semua harus bergotong royong, berkontribusi, memberi ruang, memberi pintu masuk agar bakat-bakat itu bisa ditemukan dan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia di akhirnya. Kita juga berharap mereka bisa terus lanjut, bisa terus berproses, terus berkembang, tidak berhenti sampai di sini. Karena banyak sekali fakta bahwa pemain-pemain yang dulunya dilulukan kemudian menghilang di tengah jalan sampai di level timnas. Kita contoh misalnya paling yang bisa dikatakan cukup konsisten adalah Marcelino yang dari U16 sampai ke senior. Kita berharap akan muncul lagi pemain-pemain seperti itu karena ujungnya adalah di level senior. Ya, Indonesia pemirsa sudah merayakan gelarnya untuk U16, U19, U22 dan juga tentunya adalah SEA Games. Tapi sebenarnya muara terakhirnya kan adalah senior. Ya. Jadi apapun yang memang terjadi di level kelompok umur ini, mudah-mudahan juga terus bisa terlaksana dengan kontinu ya. Untuk karir terakhirnya adalah prestasi untuk Indonesia senior. Jadi timnas Indonesia yang masih akan bermain tentunya di AFF, lalu juga di kualifikasi Piala Dunia yang paling dekat ya. Iya, kita berharap ada konsistensi ya. Ada konsistensi bagi pemain ini untuk tidak sekedar berhenti di sini, tapi terus mengembangkan potensinya. Dan itu tidak lain adalah melalui kesempatan berkompetisi ya. Jadi tidak sekedar mereka diberi ruang untuk masuk di tim senior, tapi kompetisi untuk usia mereka memang harus ada. Usia mereka usia 20 ada kompetisi. Usia mereka di umur 18 harus ada kompetisi. Ya, kompetisinya liga ya, bukan turnamen ya. Kalau turnamen itu bisa dilakukan oleh pihak-pihak lain, semua bisa membantu. Tapi kompetisi itu adalah kewajiban federasi untuk menyediakan. Itu kata kunci ya. Kalau kita ingin terus konsisten dalam berkembang, development bisa berprogres, maka muaranya ataupun juga wadahnya ada di kompetisi, kolamnya di kompetisi. Itu mengapa kalau kita lihat Thailand bisa 5 kali juara di ajang ini, karena mereka punya kompetisi yang terstruktur, berjenjang, dan berkesinambungan dari seluruh kelompok umur ya. Dari mulai 13, 15, kemudian 17 sampai 19 tahun. Betul, jangan lupa bahwa Thailand di samping punya kompetisi yang melibatkan klub, itu juga sekolah ya juga berperan. Mereka punya yang namanya school competition secara nasional ya, yang diikuti oleh SKO di seluruh Thailand. Nah, kita juga menurut saya betul keterlibatan sekolah-sekolah milik pemerintah, SKO, klub-klub, akademi untuk punya kompetisi juga yang mungkin dari situlah akan muncul Ezi, dari situ akan muncul Rizal, dari situ akan muncul Mufli, sehingga akhirnya semua bakat yang mungkin tidak terjangkau, tidak terpantau oleh klub bisa dijaring melalui kegiatan yang lain. Ya, terlalu kecil kalau kita skop pembinaannya ataupun kompetisinya hanya di level Liga 1. Iya, betul. Indonesia sangat luas. Kalau kita lihat apa yang berjalan sekarang sudah sangat baik, tapi terlalu kecil.